Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurzaida Aini, NPM 222010353 dari Rombel Manajemen Keuangan, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis terkait hasil proyek pertemuan 3 sampai 7 untuk PT MLBI dan RANC. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kedua perusahaan tersebut. Baik, yang pertama itu ada Multi Bintang Indonesia Tbk atau MLBI. MLBI sendiri itu merupakan suatu perusahaan di industri minuman, khususnya dalam produksi dan juga distribusi minuman beralkohol seperti bir. Nah, MLBI ini memiliki kinerja keuangan yang solid, profitabilitas tinggi, serta struktur operasional yang efisien dan juga stabil. Untuk tanggal pencatatan sahamnya itu ada di 15 Desember 1981 dengan harga IPO sebesar 1.570. Lanjut, di yang kedua ini ada Supra Boga Lestari Tbk atau RANC. Nah, RANC sendiri ini merupakan suatu perusahaan yang bergerak di sektor retail modern. PT RANC ini memiliki fokus pada segmen pasar premium, namun dalam beberapa tahun terakhir, kinerja mereka itu menurun dan juga mereka menghadapi tantangan yang cukup berat. Untuk tanggal pencatatan sahamnya itu ada di 7 Juni 2012 dengan harga IPO sebesar 500 perak. Baik, langsung saja ke hasil proyek ketiga. Di sini untuk kegiatan operasi dengan metode common size dan juga index number. Nah, kegiatan ini tuh dilakukan untuk melihat seberapa baik kinerja dari kedua perusahaan tersebut. Dengan dua metode ini, kita ini bisa tahu nih seberapa efisien perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya dan bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk di metode common size, ini PT MLBI ini memiliki kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan PT RANC pada tahun 2021 dan juga 2022 dengan adanya peningkatan laba bruto dan laba bersihnya serta penurunan beban pokok penjualan. Sedangkan untuk perusahaan si RANC ini sendiri malah mengalami penurunan yang cukup signifikan dari laba di 2021 menjadi rugi di 2022. Nah, kemudian untuk di metode yang selanjutnya, ini ada di metode index number. Di sini juga PT MLB ini lebih unggul, di mana kinerjanya itu lebih stabil dan juga lebih sehat, meskipun ada sedikit penurunan. Tapi mereka tuh masih bertumbuh positif. Sedangkan untuk RANC ini kinerjanya itu tidak sebaik MLBI. Kita lanjut ke hasil proyek yang keempat, yaitu kegiatan operasi dengan metode DuPont. Dengan metode ini, kita ini bisa tahu nih, apakah ROE yang tinggi itu disebabkan oleh laba, efisiensi penggunaan aset, atau karena perusahaan itu memakai utang yang lebih banyak. Nah, dengan DuPont ini kita bisa melihat secara menyeluruh tentang aspek tersebut. Di sini kita bisa melihat kalau berdasarkan dari kelima rasio DuPont-nya, PT MLB itu memiliki kinerja yang jauh lebih baik dan juga menunjukkan peningkatan. Sementara RANC ini mengalami penurunan yang signifikan dan mengkhawatirkan. MLBI lebih unggul dari segi profitabilitasnya, kemudian efisiensi asetnya, stabilitas keuangan, dan juga pengembalian modal pemegang saham. Lanjut ke hasil proyek kelima mengenai analisis laporan keuangan menggunakan laporan arus kas. Nah, analisis laporan ini tuh membantu melihat bagaimana perusahaan mengelola kasnya dari 3 aktivitas utama, yaitu untuk kegiatan investasi, pendanaan, dan juga operasionalnya. Nah, di sini kita juga bisa menilai tentang kesehatan keuangan perusahaan secara lebih nyata. Nah, di sini teman-teman bisa melihat datanya bahwa secara umum
sama seperti analisis sebelumnya, PT MLB ini lebih superior dan juga stabil dibandingkan RANC. Dan di sini berarti juga bahwa MLB ini memiliki kesehatan finansial yang baik, kuat, dengan profitabilitas dan juga arus kas yang konsisten. Dan di sini tuh kita bisa melihat kalau RANC ini memiliki tanda-tanda tekanan finansial yang cukup serius. Lanjut ke analisis selanjutnya mengenai hasil proyek ke-6 mengenai analisis likuiditas. Nah, di sini kita bisa menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang perusahaan tersebut miliki. Nah, dengan ini tuh tujuannya tuh kita bisa tahu apakah perusahaan tuh punya cukup kas piutang dan juga persediaan untuk melunasi utang yang jatuh tempo dalam waktu dekat atau dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Dan dari data yang ada, kita bisa melihat bahwa secara keseluruhan PT MLB ini memiliki kondisi likuiditas yang jauh lebih sehat dan juga stabil dibandingkan dengan PT RANC yang di sini tercermin dari rasio-rasio likuiditas PT MLBI yang konsisten lebih tinggi dan cenderung stabil ataupun membaik dari waktu ke waktu, menunjukkan kemampuan yang kuat dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dari aset lancar dan juga arus kas operasionalnya. Yang terakhir ini adalah hasil proyek ke-7 mengenai analisis solvabilitas. Nah, ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, termasuk utang dan juga beban bunga perusahaan. Karena kan tadi kita sudah mengukur untuk yang jangka pendeknya, berarti sekarang kita tinggal mengukur untuk yang jangka panjangnya. Apakah perusahaan ini memiliki resiko untuk gagal bayar di masa depan? Nah, kalau kita lihat dari analisis rasio solvabilitasnya, kedua perusahaan, baik PT MLBI maupun RANC, menunjukkan tren peningkatan ketergantungan pada utang dalam struktur modalnya. Namun, di sini PT RANC ini cenderung memiliki rasio DER yang sedikit lebih rendah dibandingkan PT MLBI, yang hal ini mengindikasikan bahwa struktur utang yang relatif sedikit lebih konservatif. Baik, sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari hasil proyek ketiga sampai ketujuh tadi. Secara keseluruhan, PT MLBI ini menunjukkan kinerja keuangan yang jauh lebih baik dan lebih stabil dibandingkan PT RANC selama tahun 2021 dan 2022. Di mana MLBI ini unggul dalam hal profitabilitas, efisiensi, likuiditas, serta mampu mempertahankan arus kasnya. Namun sebaliknya untuk PT RANC ini mengalami penurunan kinerja yang cukup signifikan. Tapi, meskipun kedua perusahaan ini tidak memiliki utang jangka panjang, struktur keuangan PT MLBI secara keseluruhan lebih kuat dan juga lebih sehat dibandingkan PT RANC. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.